Ya, saudara, kami lanjutkan Kompas Siang dengan informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Panitia pemilihan baik tingkat kecamatan maupun kota di Makassar mulai melakukan koordinasi untuk persiapan rekapitulasi suara di Pilkada 2024. Sehari setelah gelaran Pilkada tidak ada agenda lanjutan di kota Makassar karena panitia pemilihan kecamatan menggelar rapat koordinasi tingkat kota membahas bagaimana persiapan rekapitulasi suara. Sementara gudang logistik milik PPK Panakukang dijaga ketat polisi, TNI hingga Linmas beberapa hari ke depan untuk memastikan logistik suara aman hingga dibawa ke kantor logistik KPU. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, perhitungan manual di tingkat kecamatan oleh PPK serentak akan dimulai Jumat pagi. Menurut rencana, penghitungan secara manual dijadwalkan besok pada pukul 9 pagi hingga selesai. Adapun kotak suara hasil penghitungan di TPS dari total 8 kelurahan telah tiba Rabu malam dan kini berada di kantor kecamatan Semarang Tengah. Demi keamanan, kotak suara hasil penghitungan TPS dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan TNI. Untuk informasi selengkapnya terkait rekapitulasi surat suara di sejumlah daerah, kita sapa jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah di Semarang, Jawa Tengah dan Gufron Lamataha di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Novelia Hasanah di Semarang, Jawa Tengah. Novelia, hingga saat ini bagaimana pengamanan kotak suara dan juga proses rekapitulasi suara? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang satu hari setelah pemilihan atau pencoblosan hari kemarin, hari ini di Kota Semarang memang tidak ada kegiatan apapun dari PPK dan hanya ada rapat koordinasi terkait dengan rekapitulasi dan juga perhitungan suara yang rencananya akan dimulai besok serentak sekota Semarang hari Jumat pada pukul 9 pagi hingga Sabtu atau hingga selesai. Ya, Juna dan juga saudara, memang kemarin atau pada Rabu malam pada hari pencoblosan memang kotak suara memang sudah sampai dari total kecamatan dari kecamatan Semarang Tengah ini ada total 8 kelurahan. Dari keseluruhan total 8 kelurahan itu sudah sampai ke kecamatan Tengah ini pada hari Rabu malam yang dikawal dari 10 anggota polisi dan juga TNI untuk pengamanan. Hingga hari ini memang dari kotak suara dan juga logistik lainnya itu masih tetap diamankan oleh kepolisian dan juga TNI di Kecamatan Semarang Tengah, tempat saya melaporkan saat ini. Dan rencananya akan dimulai perhitungan suara dan juga rekapitulasi suara oleh PPK ketika kecamatan akan dilaksanakan esok hari Jumat pada pukul 9 pagi. Ya, memang Juno dan juga saudara, terkait dengan pengamanan dan juga pelaksanaan dari pemilu Pilkada kemarin di Kota Semarang dan juga Jawa Tengah ini terlaporkan memang kondusif dan juga aman, lancar, sehingga rencananya juga besok akan dilakukan rekapitulasi, itu juga rencananya akan sesuai dengan rencana dari KPU Jawa Tengah. Juno. Ya, Novelia, untuk saat ini bagaimana juga rekapitulasi surat suara yang dimulai besok dan bagaimana tahapannya hingga hasil pilkada diumumkan? Ya, Juno dan juga saudara, memang dari hasil dari perhitungan cepat, memang saat ini dari 2 calon gubernur dari Jawa Tengah, yaitu Andika Perkasa nomor urut 1, Andika Perkasa Enda Prihadi, itu di sekitar 40 hingga 41%, dan nomor 2 Ahmad Lutfi Tadsyasin itu sekitar 58 hingga 59%. Nah, dari tahapan dari pilkada ini memang real count-nya atau yang dilakukan oleh KPU penghitungan manual ini akan dimulai esok hari dari tingkat kecamatan pada pukul 9 pagi pada hari Jumat hingga Sabtu, dan setelah dari kecamatan akan dibawa ke KPU kota dan juga ke KPU provinsi. Yuna dan juga saudara, memang terkait dengan penetapan atau hasil dari perhitungan suara atau rekapitulasi ini akan diumumkan pada 16 Desember mendatang oleh KPU. Juno. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah dari Semarang, Jawa Tengah. Lalu kita akan bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada rekan Gufron Lamataha. Gufron, untuk saat ini bagaimana jalannya rapat koordinasi di tingkat kecamatan Pilkada Sulawesi Selatan? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk
pada hari ini memang tidak dilakukan terlebih dahulu. Setelah pemungutan suara kemarin, hari ini tidak ada agenda lanjutan ataupun juga pemungutan ataupun juga perhitungan hasil suara tingkat berjenjang. Karena memang di Kota Makassar pada hari ini tengah dilakukan rapat koordinasi dari tingkat pemilihan atau panitia pemilihan kecamatan sekota Makassar untuk nanti kemudian membahas bagaimana regulasi dan juga SOP mengenai hasil perhitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan besok. Namun terkait dengan jamnya ini belum diketahui pasti karena memang pada siang hari ini masih tengah berlangsung rapat koordinasi tingkat kecamatan seperti yang kami sampaikan tadi. Namun dari kita sudah berkomunikasi dengan Ketua PPK Kecamatan Panakukang Kota Makassar mengatakan bahwa memang logistik ataupun gudang logistik di tiap TPS yang ada di Kecamatan Panakukang dikumpul di satu tempat. Di tempat saya melaporkan saat ini yaitu berada di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar yang pada siang hari ini tengah dijaga secara ketat oleh pihak aparat kepolisian. Namun nanti selanjutnya saudara untuk rekapitulasi perhitungan suara yang akan dilakukan besok ini akan terus dilakukan hasil perhitungan suara tingkat berjenjang yang akan dilakukan dari kecamatan, terus kemudian nanti akan dilakukan lagi di kota, kemudian nanti akan dilanjutkan ke provinsi, dan itu akan diprediksi memakan waktu 3 hingga 5 hari ke depan. Kembali ke Anda, Juno. Ya, Gufron, untuk saat ini bagaimana juga dengan pengamanan dari pihak TNI dan Polri untuk kotak suara di tingkat kecamatan? Baik, untuk pengamanan dari pihak keamanan ini sudah tergabung dari sejumlah anggota, baik dari Polri, kepolisian, kemudian dari TNI maupun Linmas. Ini kurang lebih ada 100 personil yang sudah siap siaga melakukan keamanan ketat di gudang logistik milik PPK Kecamatan Panakukang Kota Makassar, dan mereka sudah mulai bersiaga sejak beberapa hari yang lalu pada saat mengantarkan logistik ini dari TPS ke gudang logistik milik PPK Kota Makassar di tempat saya melaporkan saat ini. Dan mereka masih tetap bersiaga, saudara, walaupun ruangan dikunci dengan aman, namun di luar kondisinya tetap masih dijaga dari anggota gabungan dari baik polisi, kemudian dari Brimob, TNI maupun juga dari Linmas. Nantinya mereka akan tetap bersiaga di sini hingga hasil rekapitulasi mereka lakukan di tingkat kecamatan, hingga nanti pendistribusian maupun juga akan dikembalikan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ini akan dikembalikan lagi ke gudang logistik milik KPU baik tingkat kota maupun juga provinsi, akan tetap dikawal oleh pihak keamanan yang kurang lebih akan melakukan shift ataupun juga penjagaan selama beberapa hari ke depan. Dan juga dapat kami informasikan di Provinsi Sulawesi Selatan ini ada 2 pasangan calon yang kemudian naik di kontestasi politik, namun untuk yang unggul sementara berdasarkan survei indikator per hari ini 28 November 2024 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah dengan asumsi suara sudah masuk 100%. Yang unggul sementara ada pasangan nomor urut 2, Gubernur dan juga Wakil Gubernur Andi Sudirman dan juga Fatmawati Rusdi dengan sebesar 76,34%, dan juga disusul oleh pasangan nomor urut 1, Wakil Gubernur dan juga calon gubernur dari Dani Pomanto dan juga Azhar Arsyad sebesar 23,66%. Seperti yang kita ketahui, Juno, bahwa memang kemarin 27 November itu merupakan sejarah bagi negara kita, Republik Indonesia, untuk kali pertamanya melaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia di 545 daerah, 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Untuk di Sulawesi Selatan ada 24 kabupaten kota yang juga ikut melakukan pilkada serentak kemarin 27 November 2024. Untuk kedepannya rekapitulasi perhitungan suara seperti yang kita sampaikan tadi, dari pihak kecamatan akan melakukan perhitungan suara berjenjang dari kecamatan, kota, provinsi, hingga kemudian nanti akan dibawa ke nasional oleh KPU daerah itu sendiri. Untuk selanjutnya kita berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 setelah dilakukan perhitungan suara
dan juga pemungutan suara pada tanggal 27 November nanti. Selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti bagaimana hasil yang nanti akan secara resmi dirilis oleh KPU paling cepat 19 hari setelah dilakukan pemungutan suara, yaitu 16 Desember 2024. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga sebelumnya ada rekan Novelia Hasanah dari Semarang, Jawa Tengah.